wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Hafizah, Guru Matematika SMP Islam Darodatul Jannah Payakumbuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik matematika kita yaitu bilangan pecahan. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baik, yang pertama, konsep bilangan pecahan. Jadi, untuk bilangan pecahan itu dilambangkan dengan A per B. Jadi dibaca A per B. Oke? Nah, kemudian A dan B ini harus bilangan bulat dengan syarat B tidak boleh 0. Jadi ini adalah cara penulisan dari pecahan, yang mana A itu disebut dengan pembilang. Jadi yang bagian atas disebut pembilang. Yang bagian bawah ini disebut penyebut. Oke, nah itu konsep dari bilangan pecahan. Jadi pecahan itu ditulis A per B, jadi dibaca A per B dengan syarat B, A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Kemudian A yang bagian atas itu disebut pembilang, yang bagian B disebut penyebut. Itu konsep dari bilangan pecahan. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis pecahan. Jadi ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen atau per 100, dan per mil atau per 1000. Kita lihat pecahan biasa. Jadi kalau pecahan biasa, contoh 5 per 7, 1 per 2, 3 per 4, itu adalah pecahan biasa. Oke? Kemudian yang ini, contoh berikutnya, 5 per 3, 2 per 1, 7 per 5. Ini juga adalah pecahan biasa. Tetapi bedanya, yang di atas 5 per 7, 1 per 2, 3 per 4 ini disebut pecahan murni. Oke? Kenapa pecahan murni? Karena pembilang, jadi pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, bagian yang bawah ini namanya pecahan tidak murni. Oke? Kenapa pecahan tidak murni? Karena yang di atasnya atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Oke? Nah, kita lihat. Pecahan tidak murni atau yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut itu bisa kita jadikan ke pecahan campuran. Jadi contoh penulisan pecahan campuran adalah 1, 2 per 3. Itu contoh dari pecahan campuran. Atau 5, 3 per 4. Jadi itu juga contoh pecahan campuran. Oke, jadi kalau pecahan tidak murni bisa kita jadikan ke pecahan campuran. Kita lihat yang nomor 3. Pecahan desimal. Desimal berarti contohnya adalah 0,1. Jadi dibacanya 0,1. Atau kemudian 0,32. Jadi bacanya adalah 0,32, bukan 0,32. Oke, itu adalah pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu pecahan berkoma. Kemudian persen. Persen artinya per 100. Jadi contoh penulisan persen seperti ini. Jadi lambang persen. Misalnya 3%. Artinya 3 per 100. Jadi bisa ditulis 3 per 100. Atau 25%. Artinya 25 per 100. Itu adalah persen. Kemudian per mil. Lambangnya adalah seperti ini. Mirip persen, tapi di bawahnya bulatannya 2. Oke, per mil artinya per 1000. Contoh dari per mil adalah 10 per mil misalnya. 10 per mil. Artinya ini adalah 10 per 1000. Oke, itu adalah jenis-jenis dari pecahan. Sekarang kita lanjutkan dengan menyatakan bilangan pecahan. Jadi kalau diberikan berupa gambar, Ananda diminta untuk menyatakan dalam bentuk pecahan. Kita lihat contoh yang A. Nah, contoh yang A, Ananda harus hitung dulu berapa banyak dari segitiga semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 sedangkan yang diarsir adalah 3. Jadi, untuk menyatakan pecahannya adalah yang diarsir 3 dari 9. Jadi ditulis 3 per 9. Oke, jadi perhatikan berapa yang diarsir dan berapa banyak segitiganya. Oke, banyak yang diarsir untuk pembilang dan banyak segitiganya untuk penyebutnya. Oke, yang B. Kita lihat. Berapa banyak persegi panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang diarsir hanya 2 persegi panjang. Artinya 2 dari 5 atau 2 per 5. Itu bentuk pecahannya.
Yang C, kita lihat berapa banyak perseginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 persegi dan berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya, untuk menuliskan pecahannya 5 dari 10 atau 5 per 10. Oke? Nah, yang D lagi. Nah, untuk yang D, kita lihat lingkarannya dibagi menjadi berapa? Itu lihat dulu. Jadi kan tidak sama. Yang A, B, sama C sama-sama. Segitiganya sama besar, persegi panjangnya sama, dan perseginya juga sama. Tetapi untuk kasus yang D, itu tidak sama. Gimana caranya? Jadi ini bukan 1 dari 3. Tidak. Kenapa? Karena ini belum sama besar. Jadi sama besarkan dulu. Artinya lingkaran ini dibagi berapa? Dibagi 4. Jadi kita bantu dengan garis bantu. Sudah sama besar? Sudah. Berapa banyak bagian lingkarannya sekarang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 bagian dan yang diarsir berapa bagian? 1 bagian. Artinya bentuk pecahannya adalah 1 dari 4 atau 1 per 4. Nah, begitu cara menyatakan bilangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan dengan pecahan senilai atau ekuivalen. Jadi senilai sama dengan ekuivalen. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pecahan senilai adalah yang nilainya sama. Kita lihat contoh soalnya. Yang A, 1/4. Oke? Nah, 1/4 ini bisa saja sama atau senilai dengan apa saja. Misal, yang pertama kita boleh sama-sama dikali atau sama-sama dibagi. Misal untuk yang sebelah kiri kita kali 1/4. Misalnya 1/4, kita tulis dulu soalnya. Misalnya sama-sama kita kali 2, artinya pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2. Berarti kali 2 di bawah juga dikali 2. 1 kali 2, 2. Per 4 kali 2, 8. Artinya apa? 1/4 senilai dengan 2/8. Oke? Nah, kita lihat yang B. Untuk yang B, kita gitu kan juga, dikali. Ini 1/4. Kali berapa? Misal kali 3, boleh. Kali 4 juga boleh, terserah. Kayak kali 3. Berarti di bawah juga harus kali 3. Perlakuannya harus sama. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Artinya 1/4 juga senilai atau ekuivalen dengan 3/12. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Yang 2/8 dan 4/16. Ini senilai atau ekuivalen dengan apa ya? Oke, kita lihat. 2/8 ini sama-sama bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Berapakah itu? Yaitu 2. Iya, sama-sama dibagi 2 atas bawah. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Artinya 2/8 senilai dengan 1/4. Yang B, 4/16. Sama-sama bisa bagi berapa? Kita lihat, sama-sama bisa bagi 4. Oke, kita bagi 4 atas dan bawahnya. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. Artinya 4/16 senilai atau ekuivalen dengan 1/4. Nah, gitu cara menyelesaikan pecahan senilai. Dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yang keempat, membandingkan bilangan pecahan. Jadi untuk membandingkan dua buah pecahan, A per B, misalnya dengan P per Q, ini bisa jadi yang pertama A per B lebih dari P per Q. Ini bisa ditulis A per B lebih dari P per Q. Oke? Atau bisa jadi yang kedua A per B kurang dari P per Q. Bisa ditulis A per B kurang dari P per Q. Yang ketiga bisa jadi A per B sama dengan P per Q. Maka bisa ditulis A per B sama dengan P per Q. Nah, ini untuk membandingkan bilangan pecahan. Bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan adalah samakan penyebut. Jadi, tugas kita adalah samakan penyebut. Ingat lagi, penyebut yang mana? Yang bagian bawahnya. Jadi, samakan penyebut dari dua buah bilangan tersebut. Gimana cara menyamakannya? Cari KPK dari penyebutnya. Jadi, cari KPK dari penyebutnya caranya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah hubungan antara pasangan pecahan berikut. Kita lihat yang A. Untuk penyelesaian yang A, 3/4 dan 3/5.
3 per 4, 3 per 5. Perhatikan, penyebutnya. Mana yang penyebut? Yang bagian bawah. Berarti 4 dan 5. Berarti tugas Ananda adalah cari KPK 4 dan 5. Jadi, cari KPK 4 dan 5. KPK 4 dan 5 berapa? Ananda sudah belajar cara mencari KPK. Gimana caranya? Nah, karena sudah belajar, Ananda cari sendiri. Oke, 4 sama 5, itu KPK-nya adalah 20. Oke, sudah dapat KPK 4 dan 5, artinya apa? Ini harus per 20. Per 20. Nah, di bawah ini juga harus per 20. Artinya supaya dia per 20 kali berapa kira-kira ya? Berarti 3 per 4 kali. Supaya dia 20, 4 kali berapa ya hasilnya 20? Kali 5. Berarti di atas juga kali 5. Oke, berarti 3 kali 5, 15. Jadinya 15 per 20. Oke? Nah, yang di bawah juga gitu. 5 kali berapa supaya dia 20? Berarti 4. Di atas juga harus kali 4. Artinya 3 kali 4, 12. 5 kali 4, 20. Artinya 3 per 4 itu setara dengan 15 per 20. 3 per 5 setara dengan 12 per 20. Nah, sekarang yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Nah, karena 15 besar daripada 12, artinya apa? Nah, untuk jawaban yang A, 3 per 4 lebih besar dari 3 per 5. Nah, itu jawabannya untuk soal yang A. Nih, jawabannya. Itu cara menghubungkan antara dua buah pecahan. Oke, yang B juga gitu. Kita lihat yang B-nya. Yang B, 2 per 3 dan 3 per 4. Artinya apa? Cari KPK dari 3 dan 4. KPK-nya berapa? KPK 3 dan 4 adalah 12. Oke, jadi berapa? KPK-nya 12. Oke, kita lihat. Nah, supaya ini jadi 12, yang ini juga jadi 12, jadi harus samain dulu penyebutnya biar kita bisa membandingkannya. Kita lihat, ini yang 2 per 3 supaya dia jadi 12 kali berapa? Kali 4. Kali juga 4 di atasnya. 2 kali 4, 8. Jadinya 8 per 12. Oke? Yang di bawah juga gitu. 3 per 4, 4 kali berapa yang menghasilkan 12? Yaitu 3. Berarti atasnya juga kali 3. 3 kali 3, 9. Berarti 9 per 12. Kita lihat. Nah, bandingkan sekarang pembilangnya. 8 kecil dari 9 atau kurang dari 9. Artinya, untuk ini, mana? 2 per 3 kurang dari 3 per 4. Nah, gitu cara membandingkan bilangan pecahan. Jadi caranya adalah samakan penyebut dan cari KPK dari penyebut tersebut.